وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان لن يملأ فاه إلا التراب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di alam dunia. Allah telah memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Allah telah berikan kita nikmat Ramadan untuk mensucikan dosa-dosa kita, mengganti dengan pahala-pahala yang kita akan siapkan untuk menghadap Allah kelak nanti di hari akhir, di akhirat. Untuk itu mengingatkan kepada siapapun, baik kepada saya pribadi dan kepada umumnya, bahwa sifat manusia cenderung untuk bermegah-megahan, cenderung untuk berbanyak-banyak diri dalam perlombaan harta. Bahwa manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa itu. Maka pernahkah kita terfikir bahwa kenikmatan yang Allah telah berikan itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari manusia tidak memiliki apa-apa, sekarang memiliki segalanya. Bahkan dunia seakan-akan pengen digegamnya, saking cintanya dengan dunia. Seakan-akan ketika sakaratul maut, tangannya menggenggam begitu keras, keningnya berkeringat sampai tidak ingin terlepas dengan dunia. Maka begitulah manusia. Sampai Nabi Muhammad SAW ciri-cirikan manusia akhir zaman itu. Lau ibni Adam wadian minaz zahab. Seandainya manusia pada saat itu memiliki satu lembah emas, maka ahabbu ayyakuna lahu wadiyani, maka manusia tidak akan pernah puas, karena dia akan mencari lembah emas yang selanjutnya. La yamla'u fahu illa turab, maka manusia itu memang tidak akan pernah puas dengan kenikmatan itu sampai mulutnya tersumbat dengan tanah alias mati. Maka untuk itu sesampailah kita di dunia ini, banyak sekali yang kita pernah kumpulkan dan kita torehkan, menuliskan kisah sejarahnya masing-masing. Maka sebagai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sampai menorehkan cerita dengan cerita yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermegah-megahan dalam harta dunia, bermegah-megahan dengan harta dunia sehingga dia lupa dengan pengendaraan untuk menuju ke akhirat. Maka orang-orang sejarah telah menceritakan yang banyak mengumpulkan harta, maka pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qarun dengan hartanya. Yang bermegah-megahan dengan jabatan dan kekuasaan pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut. Fir'aun yang bermegah-megahan dengan kecerdasan, dengan masa muda itu, Allah pun hukum dengan laknat, dengan azab yang sangat pedih, yaitu Haman. Maka cerita-cerita yang saya sampaikan di muka, jangan sampai manusia-manusia itu setelahnya menjadi pelajaran, mengikuti cara-cara orang-orang terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mengingatkan kepada seluruhnya bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya itu, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'u khisal. Maka nanti di hari kiamat, siapapun yang sudah balik sampai nanti dia meninggal, nanti sampailah di pengadilan akhirat, telapak kakinya tidak akan pernah bergeser sedikit pun sebelum dia ditanya dengan 4 hal. Dan 4 hal ini kita sama-sama arungi di dunia ini, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An umri fi ma afnahu, kata Rasulullah, manusia akan ditanya, untuk apa umurmu kau habiskan di dunia itu?
maka kita akan jawab satu demi satu, mulai dari akil balik. Pernahkah kita mencuri? Pernahkah kita korupsi? Pernahkah kita melakukan kemaksiatan? Maka kita akan bertanggungjawaban di hadapan Allah. Usia 40, 50, 60 tahun tidak menjamin dirinya itu hebat, tetapi keberkahan dari umurnya itulah yang membuat dirinya mengisi dengan kebaikan, beramal soleh. Bahkan tidak sedikit pun dia luangkan dunia ini, karena hanya sementara dia memperbanyak perbekalan untuk menuju ke akhirat. Yang kedua, an syababihi fima aflahu. Allah karuniakan masa muda yang begitu indah. Masa indah adalah masa muda, maka semua bisa ditorehnya, semua bisa digenggamnya di masa muda itu. Maka untuk apa masa muda aku berikan kau habiskan? Maka betapa banyak anak muda sekarang ini dihabiskan dengan pacaran, dihabiskan dengan minum-minuman keras, dihabiskan dengan begadang malam tak tentu arah, sehingga subuh sering kesiangan, subuh sering kelewatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu akan menjadi pemberat nanti hisabnya di hari kiamat. Masa muda yang begitu indah itu ternyata kita torehkan dengan masa-masa yang kelam kemaksiatan. Wa min malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan ditanya tentang harta yang telah dia dapatkannya itu, dari mana dia memperoleh harta itu dan kemana dia infakkan. Maka untuk pertanyaan harta ini sangatlah berat. Dari mana kita memperoleh harta itu ditanya, dan untuk apa harta itu kita belanjakan. Maka Nabi Sulaiman di dalam ceritanya itu, kisahnya itu, bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan memasuki akhirat duluan, dihisab duluan, untuk memasuki surga duluan dibanding dengan umat-umat dahulu. Dan Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang dihisab karena hartanya yang sangat banyak. Padahal Nabi Sulaiman menggunakan hartanya dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Banyak sekali harta-harta yang kita gunakan yang tidak jelas, digunakan untuk yang tidak ada manfaatnya. Maka hari ini menjadi pembelajaran, gunakanlah harta itu sebaik-baiknya, karena itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mada amila bi, dan sesuatu yang kamu telah pernah lakukan di dunia, mulai dari akhir balik sampai kau meninggal dunia akan ditanya. Kakimu kau buat untuk apa? Tanganmu kamu buat untuk apa? Sampai matamu, maka mulut untuk dikunci. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya hadirin sidang cuma yang dimuliakan Allah, mumpung bahasa ini mumpung kita ini masih diberikan oleh Allah hidup di tahun ini, menikmati Ramadan ini, marilah kita gunakan dengan baik. Dulu awal Ramadan ramai masjid, maka sayup-jayalah kita mengisi kekosongan Ramadan ini dengan amal-amal. Begitu juga masjid-masjid juga semakin ramai. Harusnya demikian itu. Karena memang dunia ini adalah menipu, dunia ini adalah memang tempat bermain orang-orang yang jahat. Maka orang-orang berimanlah pandai-pandai menggunakan dunia ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kematian itu tiba, memang rasanya itu manusia menikmati indahnya dunia ini, seakan-akan semua yang dimiliki. Hatta zurtumul maqabir, sampailah dia meninggal atau mati, barulah teringat semua, terkenang semua, teringat amal solehnya, teringat amal buruknya, teringat, dan dia menjerit di dalam kubur. Ingin sekali kembali ke dunia, walaupun sebentar. Aku akan melakukan amal soleh, aku akan sholat ya Allah, dan itu pun tidak ada gunanya. Maka hari ini siapapun yang hadir pada Jumat ini, mengetuk hati siapapun, marilah kita sama-sama gunakan usia kita, gunakan masa muda kita, gunakan harta yang Allah telah berikan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat berhisabannya di hari kiamat, menuju surga Allah dengan mudahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli